Kemarahan Leo. Dito, kenapa kau diam saja, ha? Bantu Alexa. Teriak Arka panik kepada Dito yang mematung menatap monitor jantung Alexa. Ia berbalik menatap Arka dan menggeleng kepalanya lemah, membuat Arka luruh ke lantai. Alexa, sayang kamu harus bangun. Dengarkan aku sayang. Kalau kamu tidak mau bangun, maka aku juga akan ikut kamu. Teriak Dimas menggoncang tubuh Alexa. Ia menangis memeluk menciumi wajah Alexa bertubi-tubi, namun tak membuat si empunya bangun. Bilqis langsung memeluk Kemal, berusaha menenangkan suaminya. Kemal menangis dalam pelukan Bilqis, sedangkan Arin dan Aaron memeluk leher Arka karena posisi Arka yang luruh ke lantai. Begitu pula dengan Brian yang menggenggam tangan Leo erat, seolah ingin membagikan kekuatannya pada Leo agar tabah. Brian juga ikut memeluk kaki Dito yang berdiri mematung menatap Alexa. Wanita yang hampir 2 minggu itu menjadi ibu, sudah terbaring kaku di depan mereka. Wanita yang dianggap adik oleh mereka semua, wanita yang menemani masa muda mereka sekarang telah pergi meninggalkan beribu kenangan di lubuk hati mereka. Cobaan apa ini ya Allah? Kenapa sangat menyakitkan? Wanita itu telah banyak tersakiti di masa mudanya, itu oleh sikap buruk lelaki yang menjadi suaminya sekarang. Lalu di saat suaminya ingin memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu, kau pisahkan mereka begitu saja. Bukankah itu sangat tak adil bagi keduanya? Daddy, don't cry, everything is gonna be okay. Bunda Alexa ndak bakal pergi ninggalin Paman Dimas and Dede Asa because Mommy bilang Allah ndak akan menguji seolah hamba di luar batas kemampuannya. So Daddy don't not cry. Karena sebentar lagi Bunda Alexa akan sadar, ucap Arin tersenyum polos mencium pelupuk mata Arka yang basah. Gadis kecil tersebut seolah tahu apa yang dirasakan Dedi dan para pamannya itu. Gadis kecil yang sadis itu berubah menjadi gadis manis yang membuat hati Dedinya itu tenang. Arka memeluk erat tubuh mungil kedua anaknya itu. Ia menangis dalam diam. Sungguh bila ini nyata, maka takdir sangat tidak adil pada Dimas dan anaknya. Paman, laki-laki itu nggak boleh nangis karena akan terlihat lemah. Hiks, ujar Brian bergetar pada Leo dengan air mata yang mengalir di pipinya. Hiks, paman tidak nangis, paman cuma huah. Hiks, tangis Leo langsung pecah karena tak sanggup meneruskan perkataannya. Ia berconggok dan memeluk Brian, membuat bocah laki-laki itu juga ikut nangis. Untuk pertama kalinya Brian mau dipeluk oleh laki-laki selain papanya. Sedangkan Mama Dimas dan Alexa baru masuk ke dalam rumah sakit. Ayah Dimas maupun Alexa akan telah datang karena ada rapat penting di perusahaan mereka masing-masing. Mereka berlari cepat menuju ke ruangan Alexa karena Bibi Asa sedari tadi menangis kencang. Mungkin bayi mungil tersebut begitu merindukan orang tuanya. Dimas bukannya jahat karena tidak terlalu mempedulikan Asa, ia hanya tak ingin jauh dari Alexa. Ia yakin Mama dan mertuanya itu bisa menjaga Asa dengan baik. Mama Alexa yang bernama Sandra pun membuka kenop pintu kamar Alexa. Tubuhnya menegang dikala melihat Dimas menangis mengguncang tubuh Alexa. Kamu harus bangun sayang, buka mata kamu. Kamu tidak boleh pergi setelah apa yang kamu ucapkan di saat kita menikah dulu. Kamu berjanji akan selalu menemaniku. Kamu berjanji akan membantuku untuk berubah menjadi pria yang baik dan lembut, pria yang bisa bersikap sopan dan hangat pada orang lain sayang. Dan sekarang kamu ingin pergi meninggalkanku, ha? Aku tidak akan mengizinkan itu terjadi. Hiks, bentak Dimas menangis sesegukan menangis menyembunyikan wajahnya di dada Alexa. Ia memeluk Alexa dengan cara menindih tubuh lemah Alexa. Oek, tangis Baby Asa melengking tinggi membuat semua mata menoleh ke arah Sandra yang mematung sambil menggendong Baby Asa. Mata Dimas yang berair menatap dingin ke arah Baby Asa. Ia bangun dari tubuh Alexa dan berjalan menghampiri Sandra. Arka yang seakan tahu hal gila apa yang dilakukan oleh Dimas nantinya pun segera menghalangi Dimas. Minggir, ucap Dimas dingin namun dibalas dingin oleh Arka. Jangan pernah bertindak gila pada Asa, Dim, karena aku tidak mengizinkannya. Sentak Arka menatap tajam ke arah Dimas. Buk, bawa Asa pergi, mah, teriak Kemal menyadarkan Sandra yang masih syok. Mamanya Dimas langsung menarik Sandra keluar dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Ia sangat mengenal watak Dimas yang tidak bisa berpikir jernih bila sedang marah. Ia yakin Dimas pasti akan menyakiti Asa untuk membangunkan Alexa. Sungguh pemikiran Dimas sangatlah dangkal bila sedang marah. Kemal dan Bilqis langsung mengamankan anak-anak untuk dibawa keluar ruangan tersebut. Dimas benar-benar menghajar Arka dengan gila, sedangkan Leo dan Dito mencoba melerai perkelahian mereka. Buk, Leo menendang perut Dimas dari samping dengan kencang sehingga Dimas terjungkal ke samping. Napas Leo naik turun menatap tajam ke arah Dimas seolah-olah ingin memakannya hidup-hidup.
Mungkin itulah kata orang bahwa marahnya orang diam itu sangat berbahaya. Namun ada yang lebih parah lagi, yaitu marahnya orang yang suka bercanda. Itu lebih parah dan buas daripada orang diam. Kau mau apa bangsat? Mau menyakiti anakmu agar anakmu menangis kemudian Alexa bangun begitu ha? Teriak Leo menggelegar membuat suasana ketika hening. Yang ada hanyalah suara isak tangis Dimas, Arka dan Dito. Apa kau tidak bisa berpikiran jernih ha? Sampai kapan egomu itu membuat kau menyesal di kemudian hari, Dim? Apa tidak cukup 7 tahun kau menyakiti Alexa ha? Dan sekarang kau ingin menyakiti buah cintamu dengan Alexa karena berpikir Alexa akan bangun nantinya. Ingat, jangan bertindak gegabah di saat amarah menghampirimu. Jikalau tidak ingin menyesal, datang di kemudian hari. Sentak Leo dengan nada bergetar karena hatinya juga ikut hancur melihat keadaan sahabatnya yang hancur. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan, Le. Kau berbicara begitu karena kau tidak berada di posisiku. Sarkas Dimas. Itulah guna sahabat bodoh. Di saat kau rapuh, kami yang menguatkanmu. Di saat kau sedang hilap, kami yang menyadarkanmu. Di saat kau menangis, kami siap memelukmu. Bahkan bila kau ingin menyeberangi sungai yang tidak ada jembatannya, kami semua siap menjadikan tubuh kami sebagai jembatan untukmu, Dim. Kau harus sadar bahwa yang ingin kau lakukan tadi itu salah. Menyakiti Asa tidak akan merubah apapun terkecuali keajaiban datang. Seharusnya kau tetap memeluk Alexa sambil berdoa agar keajaiban datang, bukannya melampiaskan kemarahanmu begini. Teriak Dito yang sedari tadi hanya diam membuat Dimas sadar. Ia menoleh ke samping dan melihat tubuh kaku Alexa di atas berangkar. Dimas langsung berlari dan memeluk tubuh Alexa erat. Ia membisikkan kata-kata manis dan indah berharap Alexa bangun. Hei istriku, beda dari surgaku, ayo bangun. Belum saatnya kamu kembali pada Yang Maha Kuasa karena kau belum memenuhi kewajibanmu sebagai seorang ibu. Kau belum melihat rupa anak kita yang menggemaskan, kau belum menyusuinya, kau belum pamit kepadanya. Bukankah kau termasuk wanita yang penyayang terhadap anak-anak? Lalu kenapa kau tidak menyayangi anakmu? Apa kau mau anakmu nanti membencimu karena pergi meninggalkannya tanpa pamit? Dan kau juga sempat berjanji pada Sang Maha Kuasa setelah melahirkan ingin berhijab. Masa kamu lupa sih? Kamu kan selalu bilang kepada aku bahwa janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Ayo buka matamu, bayar hutangmu pada Yang Maha Kuasa dan juga tepati janjimu yang mau membantuku untuk berubah menjadi pria yang baik sayang. Kami semua membutuhkanmu, bisik Dimas menangis di telinga Alexa. Ya Allah, Engkau berfirman bahwa tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Engkau yang maha mengetahui bahwa hamba tidak sanggup menjalani hari-hari hamba tanpa wanita yang hamba cintai ini. Hamba tidak sanggup merawat anak hamba seorang diri. Sungguh Allah maha melihat dan maha mendengar. Batin Dimas berdoa. Arka menyandarkan tubuhnya di dinding ruangan. Ia menatap kosong ke arah berangkar. Alexa adalah wanita yang pertama kalinya mengisi hatinya selain sang ibu. Bahkan sebelum Putri hadir di hidupnya, Alexa sudah tertanam di lubuk hatinya yang dalam, bukan sebagai pacar melainkan sebagai adik. Dimas terkejut mendengar suara lemah tersebut. Ia segera melonggarkan pelukannya dan bangun bertumpu tangannya di atas berangkar. Ia melihat pelupuk mata Alexa yang berair. Sayang. Petuah 3 bocah laki-laki. Dimas, lirik Alexa dengan mata berair sambil tertutup. Iya sayang, ini aku suamimu. Jawab Dimas bergetar menghapus jejak air mata Alexa. Dito yang melihatnya pun langsung menyuruh Dimas menyingkir. Ia segera memeriksa Alexa kembali dan memasangkan kembali alat medis di tubuh Alexa. Tit tit tit. Dito tersenyum cerah dengan air mata tak henti-hentinya mengalir di pipi. Ia melihat irama jantung Alexa yang stabil dan semakin membaik. Ini yang namanya keajaiban. Doamu dijabah Allah, Dim. Oke, Dito senang melompat-lompat seperti anak kecil. Arka dan Leo yang mendengarnya pun tanpa sadar langsung memeluk Alexa. Di saat bibir Leo dan Arka hampir mengenai pipi Alexa, Dimas langsung mendorong tubuh kedua sahabatnya itu. Bruk, pantatku, pekik keduanya meringis sakit. Jangan menyentuh istriku. Ketus Dimas dingin dengan suara yang serak karena menangis. Haus, lirih Alexa lagi. Apa Alexa bisa minum, Dit? Bisa, tapi jangan terlalu banyak. Jawab Dito. Mendengar hal tersebut, Dimas langsung meneguk air mineral yang berada di atas meja dan memasukkan ke dalam mulut Alexa, membuat mereka semua tersentak kaget. Astagfirullah, baru mau taubat tapi sudah diuji. Gumam Leo langsung menutup matanya dengan kedua telapak tangannya. Ia bersikap seolah-olah seperti pria polos tanpa dosa. Ceklek, wow, so romantis. Puji Bilqis membuat Kamal segera menutup matanya. Abi kok ditutup sih? Kesal Bilqis karena dia tak dapat melihat tontonan gratis lagi. Nanti kita praktekkan di kamar loh, agar lebih romantis lagi. Bisik Kemal membuat Bilqis tersenyum lebar. Mau pulang sekarang? Rengek Bilqis berbalik memeluk pinggang Kemal.
Stop, bisa tidak kalian adegan romantisnya nanti saja di saat kami tidak ada? Kalian pikir dunia ini milik kalian berempat, sedangkan yang lainnya ngontrak apa? Sentak Leo kesal pada tingkah laku dua pasutri itu, membuat Dimas yang tadinya asik mencium wajah Alexa berhenti. Begitu juga dengan Bilqis langsung melepaskan pelukannya dari Kemal. Makanya Om cepatan menikah, biar tahu apa maksud dari perkataan, dunia ini milik kita berdua, sedangkan yang lainnya ngontrak. Ketus Bilqis menendang angin karena kesal pada Leo. Sudah, sebaiknya kita semua keluar dulu, biar Alexa bisa istirahat dengan tenang. Aku sudah memeriksa keadaan Alexa, yang alhamdulillah sudah membaik, tinggal kita lihat saja beberapa hari ke depannya. Apakah Alexa sudah benar-benar sembuh? Dorai Dito karena pusing melihat Leo dan Bilqis yang selalu berdebat bila bertemu. Mereka semua meninggalkan Dimas dan Alexa yang kembali tidur karena obat penenang yang disuntikan oleh Dito berfungsi agar tubuh Alexa bisa beristirahat dengan tenang tanpa gangguan. Cup, terima kasih karena sudah mau bertahan sayang. Kamu adalah wanita terhebat yang pernah aku temui dalam hidupku. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik untukmu karena kamu adalah ratuku. Ujar Dimas menangis haru mengecup punggung tangan Alexa. Ia sangat bersyukur karena takdir mempertemukannya kembali dengan Alexa. Ia sudah berencana untuk mengakhiri hidup bila Alexa benar-benar pergi. Ia tak tahu mengapa dirinya sangat bodoh sehingga memikirkan untuk bunuh diri. Tiba-tiba mata Dimas membulat sempurna di saat mengingat putrinya yang hampir menjadi pelampiasan amarahnya. Asa, pokok Dimas terkejut. Ia segera keluar dari ruangan Alexa. Kenapa Dim? Apakah Alexa baik-baik saja? Tanya Arka yang memangku Arin dan Aaron. Asa kemana Ar? Tanya Dimas panik membuat Leo kembali geram. Plak, baru sadar kau. Untung tadi ada kami yang melindungi Asa dari amukanmu. Kalau tidak entah apa yang terjadi pada bayi mungil itu. Sentak Leo membuat Dimas semakin merasa bersalah. Ia kembali mengingat suara tangisan bibi Asa yang kian melengking tadi. Brian yang sedari tadi kesal dan marah pada sikap Dimas langsung bersuara pedas. Paman, untuk kedepannya bertindaklah seperti lelaki dewasa. Jangan biarkan ego menguasai hati Paman. Bayangkan bila tadi tidak ada Paman Arka dan yang lainnya menghadang Paman untuk menyakiti Didi Asa. Apa yang akan terjadi? Bagaimana nasibnya sekarang? Bukankah Paman adalah ayahnya Didi Asa? Peran seorang ayah yaitu melindungi anaknya, bukan malah ingin menyakitinya. Tingkah laku Paman tadi benar-benar sangat merugikan diri Paman sendiri dan juga orang lain. Apa Paman pikir ini kisah Romeo and Juliet yang dimana wanitanya mati si prianya juga ikutan mati? Ini dunia nyata Paman, bukan drama Korea. Jadi bertindaklah sesuai dengan realita. Terang Brian panjang lebar menatap tajam ke arah Dimas. Entah bagaimana Kemal mendidik putranya itu. Bagaimana bisa bocah laki-laki itu memiliki pemikiran seperti kakek-kakek yang sudah berumur 1000 tahun. Paman dahat, lirih Arin memeluk erat tubuh Arka. Ia mengingat kembali bagaimana didinya dipukul oleh Dimas dengan buas. Andai saja tidak ada Kemal yang menarik Arin tadi, sudah dapat dipastikan bahwa Arin terkena tendangan Dimas. Maafkan Paman karena sudah membuat kalian takut, ujar Dimas dengan nada yang penuh sesal. Brian turun dari pangkuan Bilqis segera menghampiri Dimas yang berdiri. Ia menggenggam tangan kanan Dimas erat. Kata Papa, setiap manusia itu pasti punya salah. Namun sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau berubah menjadi lebih baik, balas Brian tersenyum hangat pada Dimas. Aaron pun segera turun dari pangkuan Arka, ia juga ikut menggenggam tangan kiri Dimas. Kata Momi, hal yang paling indah dalam Islam adalah saling memaafkan sesama saudara. So, Paman tidak usah khawatir karena kami sudah memaafkan Paman. Timpal Aaron tersenyum hangat, bocah yang biasa bersikap dingin itu langsung menghangat dikala mengingat perkataan Mominya. Putri selalu mengajarkan anaknya untuk saling memaafkan. Dimas langsung berjongkok dan memeluk hangat tubuh kedua bocah kecil tersebut. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut ketiga bocah laki-laki di depannya ini seakan menjadi tamparan keras bagi dirinya yang sangat egois. Ia berjanji untuk kedepannya akan berusaha sebaik mungkin berpikir jernih dan menyampingkan rasa egonya. Arin tidak mau ikut memeluk Paman Dimas, tanya Arka pada Arin yang mengintip adegan mengharukan itu dalam pelukan Arka. Mahu? Jawab Arin mengangguk kepalanya cepat. Ya sudah sana, peluk Paman Dimas, hibur dia. Arin langsung turun dan berlari memeluk Dimas, membuat Bilqis seketika bangkit ingin memeluk Dimas namun mau kemana? Tanya Kemal dingin. Mau peluk Om Dimas biar seperti Teletubbies? Ya sudah sana peluk, tapi adegan romantis yang di kamar nanti di cancel. Ancam Kemal membuat Bilqis langsung mengurungkan niatnya. Ia segera duduk kembali dan memeluk erat tubuh Kemal dari samping. I love you, bisik Bilqis membuat Kemal yang tadinya kesal langsung tersenyum manis. I love you too. Balas Kemal ingin mencium bibir Bilqis namun
Ahem, ini rumah sakit, bukan hotel. Ketus Leo membuat Bilqis memanyunkan bibirnya. Dasar bujang lapuk.